Saya melihat 2024 itu sebetulnya pertarungan terbuka. Mengapa saya katakan begitu? Karena sejak sejarah awal pemilu di masa reformasi tahun 99, ada dinamika politik yang membuat semua partai sekarang jadi punya kesempatan yang sama untuk kalah atau untuk menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, kita jumpa lagi dengan podcast P3 Jateng. Kali ini hadir di tengah-tengah kita Kang Aep Saifullah Fattah. Tentu pemirsa sudah sangat mengenal beliau. Beliau adalah tokoh kita, seorang pendiri Polmark Research Center, sebuah lembaga konsultan politik yang sangat terkemuka di negeri kita. Kita akan berbincang bersama dengan beliau terkait isu-isu politik yang terjadi di tanah air. Khususnya saya kira juga sangat menarik untuk kita diskusikan. Kita tanya kepada beliau karena beliau adalah seorang intelektual, ya, selama ini cukup intens mengamati kehidupan politik di negeri kita ini. Kita akan berbincang tentang peran-peran politik Islam di tanah air. Secara lebih spesifik nanti tentu saja kita akan diskusikan pandangan beliau tentang P3 di kesempatan yang sangat baik ini. Oke, itu kita akan mulai perbincangan ini dengan pertanyaan yang pertama ingin saya ajukan kepada beliau. Oke, Kang Aep, selamat siang. Selamat siang. Senang sekali kita. Tapi bukan Aep, EF. Oh, iya. Oke, saya keliru. Mohon maaf, Kang Aep. Alhamdulillah ya, kita bersyukur sekali. Saya terutama pada siang hari ini, ruangan ini dihadiri oleh tokoh kita untuk berdiskusi tentang Islam politik di tanah air kita ini. Oke, Kang Aep, sekali lagi saya sampaikan terima kasih atas kesempatannya hadir langsung di ruangan ini di podcast P3 Jateng. Baik, Kang Aep, saya ingin tahu pandangan Kang Aep tentang P3 tentu saja. Karena P3 sebagai partai Islam yang selama ini selalu mengklaim merupakan representasi kekuatan umat Islam di tanah air, merupakan kekuatan politik atau Islam politik ya yang saat ini yang satu-satunya yang tersisa. Nah, apakah pertanyaan kami, apakah klaim seperti itu sebenarnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah? Kira-kira begitu. Monggo. Gus Ajis, pertama kita harus bedakan antara partai Islam dengan partai dengan basis pemilih Muslim. Kalau kita bicara tentang partai dengan basis pemilih Muslim, artinya di DPR sekarang misalnya yang kita temukan adalah P3, PKB, PAN, dan PKS. Jadi kalau kita bicara partai Islam, kemudian orang akan berdebat apa definisinya. Kalau definisinya adalah azasnya Islam, berarti cuma P3 dan PKS. Nah, jadi mungkin kita bicara saja tentang partai dengan basis pemilih Muslim, sehingga kita berbicara tentang 4 partai yang tadi saya sebut. Ini harus kita lihat sebagai bagian dari rangkaian adegan sejak pemilu pertama tahun 99. Kalau kita bedakan pada waktu itu di tahun 99, ceruk pasar partai-partai yang ikut serta dan kemudian memenangkan kursi, kita bisa
dipilah ke dalam 3 kategori. Partai Majemuk, partai dengan basis pemilih Muslim, dan partai Kristen. Karena pada waktu itu masih ada partai Kristen. Ada beberapa, bukan hanya satu. Nah, suara yang mereka raih di tahun 99, kalau kita bulatkan, 58% diraih oleh gabungan suara-suara partai Majemuk, lalu kemudian 30% gabungan partai-partai dengan basis pemilih Muslim, dan 2% partai dengan basis pemilih Kristen. Kalau kemudian kita tarik ke pemilu terakhir 2019, pemilu kelima semenjak masa reformasi, sebaran suara itu sudah berubah. Partai Majemuk itu menguasai 60%. Menguasai 70%. Sementara partai dengan basis pemilih Muslim itu menyisakan 30%. Saya koreksi yang 99 tadi ya. Yeah. Jadi 58% partai Majemuk, 40% partai dengan basis pemilih Muslim, dan 2% partai Kristen. Partai Majemuk yang tadinya 58% kemudian mendapatkan 70% dalam pemilu terakhir 2019. Sementara partai-partai dengan basis pemilih Muslim tadi tersisa hanya 30%. Jadi sebetulnya yang terjadi itu bukan hanya pengecilan P3 dengan hanya meraih 19 kursi dan 6,3 juta suara pada pemilu terakhir, tetapi yang juga mengecil adalah pemilih gabungan partai-partai dengan basis pemilih Muslim. Dari 40% menjadi tinggal 30%. 5 pemilu itu menggerus 10% suara dan memperbesar segmen pemilih partai-partai Majemuk menjadi 70%. Yeah. Lalu kemudian fenomena yang lain itu adalah sekarang ini tidak ada lagi partai yang biasa dianggap sebagai dominan di DPR. PDI Perjuangan saja tidak mencapai 20% kan sebetulnya. Hampir 20%. Nah, sementara partai-partai yang lain mengumpul di tengah. Jadi terjadi fenomena pengumpulan partai tengah di Indonesia setelah 5 kali pileg. Nah, P3 menurut saya memang ada dalam keadaan yang paling kritis di dalam konteks itu. Leader party ini ya. Karena P3 menjadi partai juru kunci, meraih suara terkecil dari 9 partai yang meraih kursi DPR RI, melampaui parliamentary threshold yang ditetapkan, dan P3 hanya memiliki 19 kursi. Jauh berkurang dari 58 kursi di 2 pemilu pertama, lalu kemudian dibandingkan pemilu terakhir saya 2014 berkurang 20 kursi. Jadi memang P3 itu adalah partai yang paling kritis dalam konteks itu. Nah, menurut hemat saya, apakah itu menunjukkan representasi P3 tergerus? Aspek representasi terabaikan di P3. Mungkin bukan hanya faktor itu menurut saya. Karena semakin lama ke sini pemilihan umum berlangsung, ada beberapa gejala yang kelihatannya tidak kompatibel dengan P3. Yang pertama misalnya, gejala yang semakin terlihat, kalau saya perhatikan terutama dalam beberapa waktu terakhir, semenjak saya mendirikan Polmark Indonesia, tahun 2009, Oktober, itu adalah bahwa pemilih kita itu punya kemandirian relatif yang semakin tinggi sekarang. Jadi setiap kali ada survei, baik untuk pilkada maupun pemilu, entah itu survei nasional, provinsi, kabupaten, kota, selalu kami tanyakan, di antara pihak-pihak berikut ini, manakah yang paling ibu bapak saudara dengar untuk menentukan keputusan politik termasuk memilih kandidat atau partai. Yang menjawab diri sendiri, itu semakin ke sini jumlahnya makin besar. Lalu kemudian ditambah kalau digabungkan dengan mereka yang memilih keluarga, memilih tetangga, dan memilih ketua RT dan RW, artinya pihak-pihak yang ada di lingkaran terkecil di sekitar pemilih, itu jumlahnya itu rata-rata antara 70 sampai di atas 80% mereka. Jadi artinya partai yang tidak punya kaki sampai ke rumah-rumah dan pertetanggaan itu memang akan cenderung ditinggalkan. Ketika P3 mengalami krisis kader, ketika P3 tidak punya kaki dengan jaringan politik yang sampai ke pemilih dan rumah mereka, pertetanggaan mereka, memang P3 menjadi tidak kompatibel dengan perkembangan itu. Terus kemudian yang juga perlu diperhatikan adalah
terutama pemilu terakhir 2019, para pemilih dalam pileg yang menjawab bahwa mereka akan memilih partai dan calon anggota legislatif yang memberikan jalan keluar dari masalah mereka itu tinggi sekali. Jadi benar bahwa pragmatisme pemilih itu naik, tetapi dalam bentuknya yang positif. Pragmatisme itu berbentuk kehendak atau aspirasi pemilih untuk memiliki caleg, untuk memiliki partai yang menjadi jalan keluar dari masalah mereka. Nah, harus ada introspeksi di P3 bahwa jangan-jangan tergerusnya suara P3 antara lain karena sebab P3 selama ini tidak menjadi jalan keluar dari masalah warga. Ya tentu saja orang akan menganalisis dengan perpecahan yang akut di P3, dengan adanya paradoks yang dihadapi P3 sangat serius karena mengklaim diri partai Islam, tetapi kemudian pemimpinnya mengalami krisis integritas misalnya. Ada musibah yang kebetulan terkena pada ketua umum P3 pada waktu itu, yang kemudian menganggap orang ada cacat pada identitas itu, otentisitasnya tergerus begitu. Jadi memang banyak faktor itu, Ustaz. Iya, itu menarik memang. Ada faktor-faktor internal yang terkait cara partai ini mengelola dirinya sehingga menyebabkan kemarin pemilu 2019 P3 mengalami keterpurukan, bahkan ada di juru kunci di tingkat middle party atau partai tengah ini. Dan tentu ini menjadi tantangan serius P3 untuk semakin menunjukkan atau memperkuat cita-cita politiknya menjadi partai yang memperjuangkan artikulasi dan agregasi umat Islam. Karena tadi di awal klaim yang sedang kita coba uji itu adalah P3 sebagai satu-satunya partai Islam di Indonesia. Nah, ini menarik kalau tadi dijelaskan apakah P3 itu partai Islam atau partai yang berbasis pemilih Islam. Nah, apakah faktor identitas yang tidak jelas ini ya menyebabkan faktor dukungan tadi menjadi meredup ya, karena tadi disinggung juga bahwa pemilih kita itu kan mandiri untuk mengambil keputusan politiknya. Nah, karena ketidakjelasan identitas ideologisnya itu kemudian menyebabkan mereka gamang dengan P3 yang mengklaim mewakili atau satu-satunya partai Islam itu. Bagaimana? Apakah ini perlu semakin dipertegas ke depan menurut Kang EF? Ya, saya ingin merujuk pada survei nasional yang diadakan P3 sendiri, yang beberapa datanya sudah relatif menyebar ya sebetulnya, sekalipun tidak pernah dipublikasikan khusus. Survei nasional ini survei tahunan yang diadakan Desember tahun lalu. Artinya akan di follow up dengan survei nasional di Desember tahun ini. Survei nasional Desember tahun lalu menunjukkan beberapa data yang penting sebetulnya. Seperti misalnya ketika diajukan kepada para responden atau pemilih seluruh Indonesia tentang hal ihwal yang melekat pada P3 dan bagaimana mereka menilai atau mempersepsikan itu, yang menarik adalah ternyata 71% pemilih di Indonesia menganggap bahwa Ka'bah itu adalah identitas yang dianggap paling mewakili mereka. Jadi karena faktor Ka'bah ini ya mereka tetap memilih ya. Jadi menurut saya ketika banyak orang tidak memilih P3, artinya 71% yang menganggap identitas keislamannya terwakili oleh logo Ka'bah itu tidak terwakili oleh perilaku partainya. Atau mungkin justru P3-nya mengabaikan daya magnet Ka'bah itu dengan menenggelamkan Ka'bah yang atraktif buat pemilih Islam digantikan dengan ketokohan, dan ketika itu berlangsung tokohnya mengalami krisis integritas.
Jadi akhirnya seperti orang yang tidak punya backup, ketika limbung, backup tidak ada, maka kemudian limbunglah partai. Saya duga begitu. Data lain dari survei nasional itu juga menunjukkan bahwa pemilih di Indonesia saat ini sedang membutuhkan uluran tangan yang amat sangat konkret. Karena 81% dari pemilih di Indonesia mengatakan bahwa mereka mengalami penurunan penghasilan yang drastis. Ya tentu ini berkait dengan pandemi dan krisis ekonomi yang mengikutinya. Lalu kemudian ada 72% pemilih yang mengaku ekonomi keluarganya merosot secara tajam. Dan 37% atau 36, sekian persen pemilih mengaku dirinya dan keluarganya kehilangan pekerjaan. Ketika ditanyakan aspirasi, ekspektasi atau harapan mereka terhadap partai politik termasuk P3, harapan mereka itu adalah partai harus berbuat konkret untuk mengatasi keadaan. Jadi menurut saya yang disebut sebagai keterwakilan identitas itu sekarang jangan dijawab dengan politik identitas. Keterwakilan umat Islam itu jawabannya adalah politik jalan keluar, bukan politik identitas. Politik identitas itu mempertegas simbol-simbol, sesuatu yang sifatnya simbolik. Dan ternyata hidup tidak cukup dengan simbol-simbol. Hidup itu membutuhkan jalan keluar dari masalah konkret sehari-hari. Maka salah satu kewajiban sejarah P3 adalah menjalankan transformasi dari politik identitas ke politik jalan keluar. Kalau dalam politik identitas misalnya berkampanye itu cukup dilakukan dengan dakwah bil lisan, dalam konsep politik jalan keluar, kampanye itu harus diterjemahkan menjadi dakwah bil hal. Tidak usah juga diterjemahkan secara terburu-buru sebagai dakwah bil mal. Dengan harta, lalu kemudian terjemahnya politik uang, gitu. Tidak juga. Jadi dakwah dengan perbuatan, dengan menjadi bagian yang ada di tengah masyarakat, berada bersama mereka, ikut serta mengatasi jalan keluar mereka, itu adalah tuntutan konkret pemilih yang harus direspon secara positif oleh P3. Saya duga sukses P3 itu akan diukur oleh seberapa berhasil P3 menjawab aspirasi itu. Oke, ini nampaknya yang terakhir tadi bisa jadikan kata kunci kita atau clue dari diskusi kita, bahwa identitas itu memang sesuatu yang serius dan penting, akan tetapi masyarakat kita ini sudah berubah, sudah bergerak. Nah, oleh karenanya maka tantangan untuk mentransformasikan politik identitas ini menjadi politik jalan keluar, ya. Jalan keluar, politik yang memberi solusi kepada problem-problem real di tengah-tengah masyarakat ini menjadi sesuatu yang sangat penting bagi P3 ke depan. Saya kira itu, dan itu tentu juga menjadi tantangan para aktivis partai ini, para pengurus dan terutama juga anggota DPR-nya seperti kami misalnya yang kebetulan jadi anggota DPR provinsi, tentu memiliki tantangan yang sangat konkret di sektor ini, dan alhamdulillah Kang Eep kita di provinsi ini juga sudah berhasil memunculkan keputusan politik anggaran untuk Bosda Jawa Tengah, ya. Jadi sekolah swasta di Jawa Tengah tingkat menengah itu SLTA dan SMK itu memperoleh bantuan operasional bagi seluruh siswanya, termasuk untuk teman-teman untuk siswa-siswa sekolah aliyah, madrasah aliyah itu juga di cover oleh APBD. Saya kira demikian akhir dari diskusi kita karena waktu juga yang membatasi. Terima kasih sekali lagi Kang Eep. Mungkin ada semacam closing statement dari Kang Eep. Kami persilahkan. Saya melihat 2024 itu sebetulnya pertarungan terbuka. Yeah. Mengapa saya katakan begitu? Karena sejak sejarah awal pemilu di masa reformasi tahun 99,
ada dinamika politik yang membuat semua partai sekarang jadi punya kesempatan yang sama untuk kalah atau untuk menang. Yeah. Kalau dulu dari pemilu pertama ke kedua tahun 99 ke 2004, memang ada teori yang dibangun oleh penelitian Profesor Dwight King dan muridnya waktu itu, namanya Anies Baswedan. Mereka berdua menulis di satu jurnal, ASEAN Survey, meneliti 2 pemilu pertama reformasi dan berkesimpulan bahwa ternyata pemilih di Indonesia itu nggak pindah garis batas kelompok politik. Jadi kalau orang tadinya memilih Partai Majemuk tahun 99, kalaupun pindah partai, pindahnya itu ke Partai Majemuk lagi tahun 2004. Begitu juga orang memilih partai kalangan Islam ketika berpindah di tahun 2004, memilih lagi kata partai Islam yang lain. Tetapi teori itu kemudian runtuh oleh 3 pemilu terakhir. Itu terbukti dengan bermigrasinya 10% pemilih kalangan partai berbasis Muslim Islam ke Majemuk. Dan itu terjadi secara random juga. Jadi ada juga sebetulnya pemilih partai Majemuk yang pindah ke partai kalangan Islam. Nah, ini memberi kesempatan kepada semua untuk menggarap segmen pasar yang lebih terbuka dan luas sebetulnya. Nah, ditambah lagi di Indonesia ada satu gejala yang menurut saya penting. Di mana-mana biasanya dalam demokrasi, semakin lama demokrasi dan pemilu berkembang, maka semakin tegas diferensiasi antara satu partai dengan partai yang lain. Pemilih dibuat lebih mudah untuk membedakan partai yang satu dengan partai yang lain. Di Indonesia semakin ke sini pemilih makin dibikin bingung karena partai jadi sama saja. Misalnya pemilih mau membedakan partai bersih dengan partai tidak bersih, susah sekarang. Semua partai pernah terkena kasus-kasus ketidakbersihan gitu. Atau misalnya mau memisahkan antara partai yang pro subsidi dan partai yang tidak pro subsidi. Karena ternyata berpindah-pindah itu. Partai-partai pernah pro dan pernah tidak pro subsidi. Tergantung siapa presidennya. PKB anti subsidi ketika presidennya bukan orang PKB. Tetapi ketika orang PKB yang jadi presiden jadi pro subsidi. Begitu juga PD Perjuangan. Jadi begitu juga Demokrat. Jadi menurut saya ini sebetulnya menandai peluang yang besar bagi semua partai termasuk P3 untuk menang atau kalah. Sama-sama berpeluang di 2024. Nah, saya sungguh berharap sebagai bagian dari kerja pemenangan P3, sebagai konsultan political marketing P3, saya sungguh berharap P3 memanfaatkan kesempatan sejarah yang sangat berharga ini. Jika bisa memanfaatkannya, insya Allah P3 akan mengalami rebound. Kenaikan. Tetapi jika tidak mampu memanfaatkannya, maka partai yang lain yang bisa menggaruk keuntungan rebound ini. Kira-kira gitu Gus Aziz. Mudah-mudahan sebagai sesuatu penutup, sebagai kata penutup, itu memancing optimisme dan kehendak untuk bekerja optimal di kalangan P3. Iya. Terima kasih. Dari penutup tadi sangat menarik bahwa P3 punya peluang menuju P3 Rebound, kira-kira begitulah. Khitoh P3 kita song-song bersama untuk kembali hadir di tengah-tengah umat, menjadi harapan penyaluran aspirasi umat Islam di Indonesia. Terima kasih sekali lagi Kang Aep, mudah-mudahan bermanfaat diskusi ini, dan sekian dari saya, Podcast P3 Jateng selalu hadir di tengah-tengah Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.